Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraya Hasna Muhammad dengan NIM 4304020002 dari Prodi Psikologi Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ayat Psikologi. Saya akan menjelaskan dua tema, yaitu penjelasan mufasir tentang proses penciptaan manusia, kemudian yang kedua penjelasan mufasir tentang pertumbuhan dan perkembangan. Penjelasan yang pertama tentang proses penciptaan manusia ada pada surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwaladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalim musamma indahu tsumma antum tamtarun, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya atau yang dia sendirilah mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Penjelasan menurut mufasir. Yang pertama ada tafsir Jalalain, yaitu dialah yang menciptakanmu dari tanah. Yang kedua, tafsir Quraisy Shihab, yaitu dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah, lalu menetapkan bagi kehidupan tiap orang di antara kalian suatu umur tertentu. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Mukhtasar atau Markaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram, yaitu hanya Allah lah yang menciptakan kalian. Kemudian ada yang keempat, tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zahili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yaitu dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Yang demikian itu dengan menciptakan bahan dasar dirimu atau yang berasal dari tanah dan bapakmu Adam yang juga dari tanah. Kemudian yang kedua ada dari surat Ali Imran ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Penjelasan menurut mufasir. Yang pertama ada tafsir Jalalain, yaitu sesungguhnya perumpamaan Isa keadaannya yang aneh atau ajaib di sisi Allah adalah seperti Adam. Yang kedua tafsir Quraisy Shihab, sejumlah orang telah menyimpang tentang ihwal Isa itu. Kemudian yang ketiga ada tafsir ringkas Kemenak Republik Indonesia, yaitu setelah Al-Quran menjelaskan tentang bukti-bukti kemuliaan Isa bin Maryam serta sikap pro dan kontra dari kaumnya. Kemudian yang keempat ada tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu sesungguhnya penciptaan Isa alaihissalam itu bagi Allah sama seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian yang keempat ada tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat, perumpamaan Isa yang diciptakan tanpa seorang ayah seperti penciptaan Adam dari tanah, kemudian Allah membuatnya ada dengan firman-Nya, jadilah. Kemudian Quran Surah As-Sajdah ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alladzi ahsana kulla syai'in khalaq wa bada'a khalaqal insan min tin, yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Penjelasan menurut mufasir yaitu Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Kemudian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada dari surat Al-Mu'min ayat 67 yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian agar kamu sampai ke masa dewasa, kemudian sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami membuat demikian agar kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Penjelasan menurut mufasir yaitu dialah yang menciptakan manusia dari tanah menjadi satu tetes mani, dari satu tetes mani menjadi sesuatu yang menempel, dan segenggam darah menjadi segenggam daging, kemudian dilahirkan ke dunia dalam bentuk manusia.
Kemudian surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sampai dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ada pula penjelasan menurut mufasir. Wahai manusia, jika kalian berada dalam keraguan bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati, maka kami telah menciptakan moyang kalian yaitu Adam dari tanah. Kemudian anak keturunannya berkembang biak dari setetes air, yaitu cairan sperma yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki atau suami pada rahim istrinya. Kemudian yang ketiga ada Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Penjelasan mufasir, dalam tafsir Al-Munir, surat ini disebut surat Al-Alaq dan surat Iqra. Hubungan atau munasabah dengan surat At-Tin adalah Al-Alaq menjelaskan apa yang dimaksud dalam surat At-Tin sebagai manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau ahsani takwin, yaitu diciptakan dari materi alaq atau segumpal darah. 5 ayat pertama turun pada permulaan turunnya wahyu Al-Quran, sedangkan ayat selanjutnya turun setelah dakwah Nabi Muhammad SAW tersebar di kalangan kaum Quraisy.